Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali bersama Bang Jaki yang insya Allah channel ini menginspirasi kita semua, dan kita berharap kehidupan kita yang masih diberikan oleh Allah ini kita lalui dengan luar biasa dan akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Kali ini Bang Jaki akan menyampaikan satu kisah yang insya Allah menginspirasi kita semua di dalam mengarungi kehidupan yang luar biasa ini. Satu kisah seorang suami yang dia sedang bertengkar dengan istrinya. Jadi di dalam rumah tangga si suami dan istri ini bertengkar, berselisih paham, sehingga akhirnya si suami ini keluar rumah. Jadi saking dia marah, mungkin merasa kesal dan sebagainya, karena satu dan lain hal dalam perselisihan rumah tangga, si suami keluar untuk menghindari perselisihan yang lebih besar lagi. Selalunya begitu ya, si suami keluar rumah, dia mencari ketenangan, tenang ya. Pada akhirnya dia merasa lapar, ingin makan, tapi dia baru ingat kalau tadi waktu keluar dia nggak bawa apa-apa, ya, termasuk nggak bawa dompet, nggak bawa uang dan sebagainya. Jadi dia, mau balik, belum merasa nyaman, ya, di luar, terasa lapar, dan yang menjadi luar biasanya adalah ketika lapar lupa bawa uang. Jadi saking marahnya berselisih dengan istrinya di dalam rumah tangga, keluar lupa bawa duit, lupa bawa dompet. Akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk ke satu rumah makan. Dia lihat, kemudian pemilik dari rumah makan itu menyaksikan orang ini, ya, separuh baya ini dari tadi melihat apa dia mau pesan atau sesuatu. Akhirnya dihampiri. Mohon maaf Bapak, apa mau pesan makan minum? Iya Pak, saya sebetulnya mau pesan makan minum, tetapi saya tidak mempunyai uang karena saya tidak membawa uang. Oh, nggak apa-apa, saya akan berikan Anda satu mangkok mie, ya, mie rebus, ya, atau bakmi lah, seperti itu makanannya. Jadi diberikan gratis oleh pemilik rumah makan. Kemudian setelah nggak berapa lama, ya, makanannya siap disaji, dan selepas dimakan selesai, kemudian orang ini yang berselisih paham dengan istrinya yang keluar rumah dan tidak membawa uang, ya, menghampiri pemilik rumah makan, dan dia mengucap, terima kasih Bapak sudah memberi saya satu mangkok mie rebus atau bakmi ini yang luar biasa, dan saya sekarang sudah merasa kenyang, dan saya sangat berterima kasih. Saya terharu kepada Bapak sampai saya menitiskan air mata, Pak. Bapak yang baru saya kenal sudah memberi saya semangkok mie rebus ini, luar biasa. Tapi pemilik rumah makan ini yang usianya lebih jauh dari orang separuh baya ini, tentunya yang sudah banyak pengalaman dan sudah paham, dia bilang, tunggu dulu, terima kasih apa? Enggak, terima kasih Pak, mangkok Bapak baru kenal saya, tapi Bapak sudah baik ngasih saya semangkok mie rebus ini. Tidak, biasa saja. Cuma, ya, kalau tadi sebelum kamu makan, kemudian kamu bercerita sedikit bahwa kamu habis berselisih paham dengan istri, kemudian kamu tidak bawa uang, saya jadi paham. Sebetulnya begini, terima kasih itu biasa saja, tetapi kamu harus ingat, kamu yang dengan istri kamu itu berpuluh-puluh tahun berumah tangga, ya, harusnya kamu jauh lebih berterima kasih kepada dia, istri kamu. Istri kamu yang udah mencuci pakaian kamu, yang sudah memberikan makan minum, memasakkan, mengurus anaknya. Tidakkah kamu berterima kasih kepadanya? Wah, pernyataan orang tua yang pemilik rumah makan ini seperti menampar dirinya. Dalam hatinya, iya betul ya, kenapa saya sama orang yang baru saya kenal, saya berterima kasih, dan kepada istri saya yang saya sudah kenal bertahun-tahun, bahkan sudah memberikan apapun
ya, yang ada saya lupa, bahkan tidak pernah berterima kasih. Akhirnya ini satu nasihat yang luar biasa. Kemudian dia berterima kasih sekali lagi kepada pemilik restoran, kemudian dia pamit, kemudian dia pulang. Dalam hatinya terus ya, dia menyalahi dirinya. Iya betul, kenapa kepada orang yang saya baru kenal kemudian saya berterima kasih, walaupun saya dapat cuma satu mangkok mie, tetapi kepada istri saya tidak berterima kasih, tidak memberikan hadiah, tidak memberikan apresiasi kepada istri saya. Akhirnya terus berjalan sampai di rumahnya, dan ternyata istrinya sudah menunggu dari tadi. Abang kemana saja tadi? Ayo minum ini udah. Akhirnya dalam hati, ya Allah, betapa baiknya istri saya. Selisih paham kenapa saya harus seperti ini, ya, istilahnya dalam tanda petik merajuk gitu ya. Merajuk itu seperti dia ngambek ya, kemudian menyelesaikannya dengan seperti ini. Harusnya saya menyelesaikannya dengan kekeluargaan, dengan dewasa. Akhirnya si suami ini ya mengambil pelajaran dari kejadian tadi. Kepada orang yang baru dia kenal, yang memberikan semangkok mie, dia bisa berterima kasih, tetapi kepada istrinya dia tidak berterima kasih. Pemirsa yang budiman, ini satu pelajaran buat kita. Kita ambil inspirasi dari kisah ini, bahwa apapun permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan kekeluargaan, dengan perlahan-lahan. Tidak kita dahulukan emosi kita, amarah kita. Akhirnya kalau tadi ya mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mohon maaf, misalkan berselisih, bertengkar, kemudian akhirnya pukul, saling memukul, mungkin nauzubillah, saling membunuh, nauzubillah. Berapa banyak kita bisa dengar cerita-cerita dalam rumah tangga yang hal-hal sepele bisa menjadi akibat yang luar biasa, bahkan pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang. Padahal orang yang ya terbunuh itu adalah orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Jadi intinya dalam rumah tangga ini apapun bisa terjadi. Berselisih paham itu hal biasa. Bahkan orang-orang tua kita selalu mengingatkan bahwa hidup rumah tangga itu seperti kita mengarungi bahtera laut, ya, mengarungi samudra dengan sebuah perahu yang tidak begitu kuat. Kita harus ikuti arus, ya, tidak melawan arus. Jadi intinya kalau kita apapun perselisihannya kita selesaikan. Hal-hal yang mudah di rumah tangga itu bukan berarti semua harus mewah, tidak. Hal-hal yang mudah itu kalau kita bisa saling memahami, bisa saling mengerti, ya, bukan apa yang kita beri, istri kita beri ini itu harta macam-macam, tapi kita tidak memahami, bahaya juga dalam rumah tangga. Jadi bukan masalah pemberian yang mewah, pemberian yang banyak, tetapi kita harus memahami, saling memahami. Disitulah saling pengertian, itulah kuncinya di dalam berumah tangga. Mudah-mudahan yang sedikit ini dari kisah yang kita sudah sampaikan menjadikan pengertian buat kita bahwa sesungguhnya kita harus saling mengisi, ya. Dua insan yang berbeda karakter, yang mempunyai sifat yang berbeda, kita harus satu sama lain saling memahami, saling mengerti. Ketika kita sudah paham, mengerti, maka kekurangan-kekurangan itu malah menjadi luar biasa. Jadi kita tidak melihat kekurangannya, tetapi kita memahami kekurangan itu sehingga menjadi kelebihan. Itulah seni berumah tangga. Bahkan di dalam pepatah Melayu dikatakan lidah lagi kan tergigit, apalagi di rumah tangga. Terkadang mungkin pemirsa suka mengalami ketika makan, lidah kita sendiri kita gigit, ya. Lidah lagi kan tergigit, lagi makan lidah kita gigit sendiri. Artinya apa? Kita sendiri yang mempunyai lidah, kadang-kadang kita gigit lidah kita sendiri. Itu kejadian. Artinya di dalam rumah tangga yang kita sudah saling mengerti pun ada satu kejadian yang kita tidak sangka-sangka. Nah, untuk mengatasinya itu harus kita pahami, dan harus ada yang saling mengalah. Bukan menang-menang, bukan mendahului ini saya harus, enggak. Ya, bukan kita harus menang kalah, tapi bagaimana satu sama lain bisa saling menerima. Itulah seninya di dalam berumah tangga. Mudah-mudahan ya Allah memberikan keberkahan di dalam rumah tangga kita, keluarga yang sakinah, yang tenang, harmonis, mawaddah, penuh cinta, warohmah, dan saling menyayangi.
Karena kalau bukan kita siapa lagi? Allah sudah menciptakan kita berpasang-pasangan dan itulah jodoh kita. Ya, apapun masalahnya kita terima dengan lapang dada. Ketika kita bisa menerima kejadian itu dengan lapang dada, kita tidak saling menyalahkan, maka keluarga kita terus mengarungi bahtera sampai ujungnya kehidupan kita yang luar biasa dan menjadi akhir kehidupan kita yang husnul khotimah. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan bersama kisah-kisah yang akan disampaikan oleh Bang Jaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.